Saat ini, COVID-19 bukan lagi hal yang asing di telinga masyarakat Indonesia, khususnya di kota Pematang Siantar. Sangat besar dampaknya terhadap masyarakat maupun pemerintah. Pontang-panting, habis-habisan, bahkan segala cara dilakukan untuk terhindar dari virus mematikan ini. Hampir semua sektor terkena imbasnya. Lalu, apa kata mereka terkait dampak COVID-19 terlebih pada tatanan sosial masyarakat di kota Pematang Siantar sekitarnya? Baiklah, selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semuanya yang sedang menonton dan mendengarkan video ini. Kami dari Tajuk Show hadir di tengah-tengah Anda untuk berdiskusi mengenai perkembangan COVID-19 khususnya di kota Pematang Siantar dan sekitarnya. Saya akan memperkenalkan narasumber dan para pembahas kita. Yang pertama, narasumber Bapak Dr. Jonas Arianta, spesialis radiologi, selaku dokter radiologi di Rumah Sakit Vita Insani Pematang Siantar. Kemudian pembahas yang pertama, Bapak Sutrisno dari Munte, selaku Humas atau Public Relation Rumah Sakit Vita Insani. Yang kedua, Bapak Goplif Manurung, selaku pemerhati di Kota Pematang Siantar. Dan yang terakhir, Bapak Fawor Sihite, selaku pimpinan Institut Law and Justice. Apa kabar Bapak-Bapak? Baik sekali. Oke. Luar biasa. Baik, langsung saja ya. Menurut update infografis percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia pertanggal 1 Mei 2020, bahwa yang positif sudah mencapai 10.551 orang. Hal ini membuat masyarakat semakin gusar, baik dari cara berpikir dan bertindak. Sebenarnya, bagaimana sih bentuk dari COVID-19 ini? Mengapa semakin hari semakin besar penyebarannya? Langsung saja kami berikan waktu kepada Bapak narasumber kami, Bapak Dr. Jonas Arianta. Ardianta ya sebenarnya. Ardianta. Iya. Dokter Rawat. Nanti kenapa? Iya. Tapi ada tulisannya kan. Oke. Jadi kita pahami dulu apa itu COVID-19 kan. Nanti materinya juga nanti gitu. Jadi COVID-19 itu adalah singkatan dari coronavirus disease, ya. Jadi penyakit yang disebabkan oleh satu virus baru yang namanya SARS-CoV-2, itu yang menyebabkan COVID-19. Jadi COVID-19 itu nama penyakitnya, SARS-CoV-2 itu nama virusnya. Oke. Terus yang paling penting diketahui oleh masyarakat itu pertamanya adalah bagaimana virusnya ini menyebar, menular. Pertama sekali, virus itu menular melalui yang kita sebut dengan droplet. Droplet itu adalah sesuatu yang keluar dari mulut, katakanlah cairan, ya. Cairan yang keluar dari mulut, apakah itu berupa ludah, ya. Ketika kita sedang berbicara, ketika kita batuk, ketika kita bersin, itu kita mengeluarkan droplet. Nah, droplet ini kalau kita berdekatan, ini itu bisa langsung kena ke orang yang sekitar kita kalau kita berdekatan. Terus droplet itu juga bisa jatuh ke permukaan apapun, ya, bisa ke meja, ke baju, ke gelas, ke piring, kemanapun yang sekitar kita itu bisa jatuh. Nah, kalau itu sudah jatuh ke sekitar kita itu, ke permukaan itu, kemudian disentuh, dan ketika setelah selesai menyentuh, terus tangan yang menyentuh tadi dibawa ke wajah, terutama di area mata, hidung, dan mulut. Nah, itu juga menjadi salah satu cara untuk penularan, ya. Dan yang paling sering terjadi adalah dengan berjabat tangan, ya. Jadi waktu batuk menutup mulut dengan telapak tangan, kemudian droplet sudah pindah ke telapak tangan, bersalaman dengan orang, dan orang tersebut membawa tangannya ke mulut. Nah, itu cara penyebarannya. Terus sebenarnya 80% dari orang yang terinfeksi SARS-CoV-2 ini itu tidak ada gejala sama sekali, artinya tidak sakit sama sekali.
80%. 80% dari yang terinfeksi ya tidak punya gejala sama sekali, tidak sakit. Tapi 20%-nya ini yang kita sebut dengan orang-orang yang berisiko akan menjadi sakit dan atau bahkan menjadi sakit berat bila terinfeksi. Nah, siapa-siapa saja mereka itu? Orang-orang tua ya. Kalau data terakhirnya bilang itu 60 ke atas itu berisiko akan menjadi berat bila terinfeksi, sakitnya menjadi berat. Terus orang-orang yang punya penyakit sebelumnya, misalnya penyakit jantung, penyakit diabetes, terus penyakit paru yang sudah menahun, bukan akut, yang sudah menahun, sudah kronis, misalnya bronkitis, emfisema, ya, atau asma. Nah, itu mereka berisiko menjadi lebih berat kalau terinfeksi. Ya. Nah, orang-orang yang terinfeksi dan jatuh sakit itu terbagi, ada yang sakitnya ringan, hanya demam, hanya batuk, ya, atau yang berat itu yang sedang udah mulai ada sesak napas. Terus yang berat itu yang sudah harus dibawa ke rumah sakit karena sudah membutuhkan misalnya peralatan ventilator, ya. Jadi ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, gejala-gejala sendiri itu tadi ada batuk, terus ada demam, tapi nomor satunya demam tuh, ya, demam, terus batuk, ya, biasa juga itu ada gak enak badan, terus sesak napas. Nah, ini gejala-gejala yang kita curigai untuk saat ini di era pandemi ini, kita curigai lah itu mereka adalah orang-orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Oke, nah. Sekarang ini ada istilah-istilah di Indonesia sendiri untuk menyebut orang-orang tertentu. Yang pertama itu adalah OTG. OTG itu orang tanpa gejala. Siapa ini OTG ini? OTG ini adalah orang yang sudah jelas ada kontak dekat, kontak erat dengan orang yang sudah dinyatakan positif. Ya. Nomor satunya yang OTG itu adalah petugas kesehatan, karena mereka yang menangani pasien-pasien COVID itu, dan mereka adalah kita sebut dengan OTG. Jadi walaupun dia tidak sakit, tidak apa, tapi kita anggap dia sudah terinfeksi, ya, kita anggap ini. Jadi kita sebut dia itu dengan OTG. Siapa lagi OTG? Orang-orang yang baru datang dari zona merah. Ya, Jakarta, kita katakan dari Jakarta. Nah, walaupun mereka tidak sakit, tidak apa, tapi karena dia datang dari zona merah, kita anggap dia sudah terinfeksi. Kita anggap, benar apa tidak dia terinfeksi itu nanti ceritanya belakangan. Tapi kita anggap dia sudah terinfeksi. Terus ada lagi yang disebut dengan ODP, orang dalam pengawasan, dalam pemantauan. ODP ini dia sudah punya riwayat kontak dengan orang yang sudah dinyatakan positif secara PCR-nya, dan dia menunjukkan gejala, apakah demam, apakah batuk, ya. Ini yang kita sebut dengan ODP. Terus ada PDP. PDP ini adalah pasien dalam pengawasan. Artinya, ya, dia sudah dirawat di rumah sakit. Dia punya riwayat kontak, kemudian dia menunjukkan gejala yang sedang sampai berat, dan dia dirawat di rumah sakit. Itu yang kita sebut dengan PDP. Jadi tidak semua juga orang yang sakit, yang sudah terinfeksi COVID-19 dan sakit, tidak semuanya itu dirawat di rumah sakit. Ada yang kita isolasikan di rumah. Itu yang namanya isolasi mandiri, ya. Bedakan dengan karantina nanti. Karantina sama isolasi itu beda jauh. Isolasi mandiri adalah orang yang terinfeksi dan sakit ringan. Itu kita suruh untuk di rumah saja. Oke. Terus yang bikin heboh lagi sekarang ini adalah jenazah pasien COVID. Ya, ini sampai ada berita ditolak lah sama di kampungnya, nggak boleh dimakamkan segala macam. Nah, yang perlu kita luruskan itu adalah jenazah itu tidak perlu ditakuti. Ya,
Karena apa? Karena itu sudah dilaksanakan disinfeksi, sudah dimandikan, sudah ditutup semua lubang-lubang tempat jalan keluarnya cairan. Kemudian kalau dia muslim itu sudah akan dikafani juga, ya. Nah, pada waktu penguburannya pun sebenarnya itu bukan tidak boleh dilihat langsung, boleh dilihat tapi ada jarak, ya, ada jarak. Nah, kalau sudah dikebumikan itu besoknya kita boleh apa namanya ziarah, boleh. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan sebenarnya dari jenazah pasien COVID tadi, ya. Terus tadi kita udah tahu nih bagaimana cara virus itu menyebar, bagaimana cara virus itu menular. Pertama droplet, ya. Ketika aku berbicara, aku sedang mengeluarkan droplet ini. Kalau lagi berbicara, kemungkinan itu 1 meter itu masih kena. Orang yang di depanku 1 meter itu masih bisa kena kalau berbicara. Kalau batuk atau bersin itu bisa sampai 2 meter droplet itu pancarannya, ya. Nah, kalau kita udah tahu droplet ini bisa sampai 2 meter ini, artinya apa? Kita jaga jarak dengan orang, ya. Kita jaga jarak dengan orang ya minimal 2 meter. Jadi yang ini salah ini. Oke, supaya jangan ditiru maksudnya. Tapi untuk memberikan penerangan kami ambil risiko. Oke, nah, tapi itu nanti menjaga jarak itu nomor sekian. Yang paling utama untuk mencegah penyebaran dari COVID-19 ini, penyebaran virus SARS-CoV-2 ini adalah cuci tangan dengan air sabun. Itu nomor 1. Cuci tangan dengan air sabun minimal 30 detik. Dari mana tahu 30 detik? Nyanyikan lagu selamat ulang tahun Happy Birthday to you 2 kali. Itu udah 30 detik. Sambil cuci tangan nyanyi Happy Birthday to you 2 kali, ulang, selesai dah. Ya. Untuk tahu 30 detik. Tapi kalau memang mau itu aja 1, 2, 3 sambil cuci tangan. Cuci tangan dengan air sabun itu yang paling penting, bukan dengan hand sanitizer yang banyak dijual. Itu bisa, tapi yang paling benar adalah mencuci tangan dengan air sabun, ya. Itu langkah yang paling utama dan yang benar-benar bisa mencegah penularan. Kedua, kalau kita belum cuci tangan, ya, jangan pernah sentuh area T. Apa itu area T? Ini ya, mata, hidung, mulut. Jangan pernah sentuh itu. Ya. Dan ini sesuatu yang harus dibiasakan. Karena apa? Karena manusia itu dalam 1 jam itu bisa menyentuh wajahnya 20 sampai 30 kali. Itu udah kebiasaan manusia. Dan ini yang susah untuk dirubah sebenarnya. Oke? Jadi sebelum cuci tangan, jangan pernah menyentuh area T. Itu yang paling penting. Nah, itu akan mencegah kita tidak tertular. Ya, cuci tangan dan tidak menyentuh area T. Nah, bagaimana caranya kita mencegah kita tidak menularkan? Tadi kan jangan kita tertular. Sekarang kita nggak pernah tahu. 80% orang yang terinfeksi tidak punya gejala. Artinya kita di sini bisa saja sudah punya virus itu di tubuh. Tapi kita nggak tahu. Nah, karena kita nggak tahu, tapi kita sudah punya virusnya di dalam, artinya kita bisa menularkan ke orang. Kalau kita menularkan ke orang yang di bawah 60, mungkin yang kena ini, yang tertular ini juga tidak masalah. Tapi kita pulang ke rumah, di rumah kita punya orang tua yang di atas 60, kita tularkan ke mereka dan mereka berisiko untuk menjadi parah, ya kan? Bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi penular? Laksanakan etika batuk, etika bersin. Apa itu etika batuk, etika bersin? Kalau kita mau batuk, mau bersin, batuklah di lengan atas bagian dalam. Itu etikanya kalau mau batuk. Atau kalau mau batuk